يا رب خلقنا من عجل فلذاك ندعو باللجج يا رب وليس لنا جلد أنا والقلب على وهجي. Wa kulli naji, dan semua orang selamat. Siapa orang yang pasti selamat? Semua orang yang wafat dalam keadaan membawa iman. Dan kami meminta, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau mau tawasul, antum bisa tawasul pakai nama Nabi. Ya, tawasul dengan orang-orang soleh. Satu. Ini Imam Ghazali di sini menyinggung tawasul dengan para nabi, wa kulli naji, dan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua di sini ada wa bi fadli dzikri wa hikmatihi, dan dengan wasilah keutamaan zikir, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Jadi tawasul dengan bentuk-bentuk zikir dan hikmah-hikmah zikir. Ya Allah, dengan sebab perantaraan keagungan kalimat la ilaha illallah, kabulkan doaku. Boleh. Jadi kadang doa itu cepat sekali kalau kita tuh tawasul. Nah, orang-orang ahlul batil, orang Yahudi itu berpikir, piye carane wong Islam ki nek ndonga ora makbul. Akhirnya apa? Cara makbuli, cara biar makbul yaitu tawasul, itu dibid'ahkan. Ya wis. Piye cara ndonga wis wasilah doa itu sudah bid'ah. Wah, repot ya. Jadi kita boleh bertawasul dengan zikir, hikmah-hikmah yang terkandung dalam zikir. Wa bima qad awdaha min nahaji. Dan perkara yang menjelaskan makna kehidupan berupa min nahaji, jalan yang lurus. Apa itu? Agama atau Al-Quran. Ya Allah, aku memintamu dengan nama Al-Quran. Ya Allah, aku minta kepadamu atas nama keagungan kitabmu Al-Quran. Tunaikan utang saya, ya Allah. Kula sampun dikejar-kejar capek. Glodak, apa sing glodak iku? Mbok wonge piye ngono, apa sing nagih ya gak ngerti. Tapi yo glodak pasti itu, karena yakin, ya, yakin. Intinya nang yakin. Wa bisirril ahrufi idh waradat. Nah, dan aku minta kepadamu dengan wasilah sirrul ahruf, rahasia huruf-huruf, idh waradat, ketika huruf itu datang membawa makna, wadiyain nuril mumbaliji, dengan gemerlap cahaya yang bersinar. Gini, setiap huruf Al-Quran, tatanan-tatanan huruf dalam zikir-zikir yang datang dari Nabi itu ada rahasianya. Ada rahasianya. Contoh ya, barang siapa, dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya setiap huruf berapa? 10. Bahkan kalau hatinya itu bersih, bisa yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan kelipatan, hanya Allah yang tahu. Berarti setiap huruf itu mengandung makna. Dalam setiap huruf itu mengandung makna. Makanya orang itu kalau ngerubah satu saja huruf dalam Al-Quran, maka hukumnya kafir. Karena kebenaran Quran itu mutawatir. Mutawatir. Jadi tatanan Quran itu adalah namanya tatanan susunan mu'jiz. Tidak ada makhluk yang bisa menyusun seperti itu. Berarti dalam rangkaian hurufnya itu terdapat mukjizat. Nah, berarti tidak sembarangan. Oh ini wis lebih halus ini. Wa bisirril ahruf, dengan rahasia huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Karena tatanannya itu susunan yang menyusun Tuhan. Nggak mungkin ada manusia yang bisa menyusun seperti Quran. Nggak bisa. Wa bisirrin udi'a fi batodin, dan aku minta kepadamu ya Allah dengan wasilah rahasia yang dititipkan dalam huruf yang ada di dalam kalimat batodin.
wahin, dan zahajin. No, apa kuwi? Ba, to, dal, waw, alif, ha, za, ha, jim. Apa itu maksudnya? Sebagian ahli huruf mengatakan artinya cahaya keluarganya Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Ada yang mengatakan begitu. Berarti sama aja kalau orang mengatakan begini, pas baca qasidah ini, wa bisirrin udi afi batodin, ya Allah, aku minta kepadamu dengan wasilah rahasia yang terkandung di dalam lafaz batodin, wahid, zahajin. Bahasa lainnya, ya Allah, saya minta kepadamu dengan keberkahan kedudukan Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Bahasa lainnya begitu. Jadi bukan Imam Ghazali yang mulai itu, sejak zaman Nabi Nuh sudah ada itu. Ini saya tulis di dalam buku ini, di belakangnya itu, paling belakang, saya tulis ada penelitian di Rusia. Di Rusia ada sebuah penelitian ditemukan perahu Nabi Nuh. Ternyata perahu Nabi Nuh itu ada pelatnya. Ini cara mobil yang pelat, perahu zaman Nabi Nuh ada pelatnya. Dan plat perahu Nabi Nuh itu ada tulisan pakai bahasa Samania zaman kuno dulu. Dilihat, ya ada 5 jari. Di setiap jari itu ada kata-kata, tapi pakai tulisan Samania. Di situ saya tulis, ada gambarnya di belakang. Di belakang buku ini saya tulis gambarnya. Nah, itu paling belakang itu. Ada 5, ada jari 5. Kemudian di situ ada tulisan-tulisannya. Nah maka ketika itu Rusia gempar, padahal ini tempatnya ateis itu. Gempar Rusia, woi ini apa ini tulisan? Akhirnya dibuatlah proyek translate bahasa oleh pakar arkeologi Rusia itu. Kumpul gabungan semua, kemudian dibaca. Ternyata tulisan itu artinya, ya Allah, dengan berkah tangan, dengan berkah tangan ini yang selalu memegang dan mencintai 5 orang ini. Di situ ada gambar telapak tangan di platnya itu. Ya Allah, dengan berkah 5 orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Di situ ada Fatimah, ada Eli, yaitu Sayyidina Ali, ada Syabar, ada Subair, yaitu Hasan dan Husain. Nama lainnya Sayyidina Hasan Husain. Ya Allah, dengan berkah 5 orang ini, karena kedudukannya tinggi di sisimu, selamatkan tanganku ini. Makanya ada cap tangan di situ. Itu loh Nabi Nuh yang tawasul. Oh, arep bid'ahne Nabi Nuh. Ka enek kowe nang dunya wis kelelep. Ya. Nah, gitu. Jadi wa bisirrin udi'a fi batodin wa bima fi wahid ma'zahaji, maksudnya dengan berkah ahlul bait, ya, dengan berkah keluarganya Nabi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa ilal mahab.